Baik, kita lanjutkan di topik simulasi ya untuk business process management notation ya. Sebelumnya kita sudah melakukan simulasi ya pada tahap pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap simulasi berikutnya ya. Oke. Ini kemarin ya, sudah ya. Ini tahapan-tahapannya. Oke. Overutilization yang kemarin ya, overutilization, kemudian solusinya adalah kita gunakan gateway end. Nah, sudah ya. Sampai ini kalau di sini contohnya 100 ya. Nah, simulasi berikutnya adalah time analysis ya. Kita lihat ya, asumsi pengujian di sini ada waktu antar aktivitas itu kita atur aja 5 menit ya. Simulasi akan menganalisis 100 pasien. Kalau dalam contoh tadi 50, kita ganti aja 50 gitu ya. Nah, kemudian estimasi waktu setiap aktivitas itu ya. Ini yang pertama misalnya menerima laporan gawat darurat ya. Ini 4 menit ya. Dan seterusnya. Ini kan semua aktivitas yang ada ya. Mendatangi pasien, ya, kemudian memotorisasi kedatangan pasien. Nah, mungkin Anda bertanya, ini waktunya didapat dari mana? Ya, kalau waktunya kita ambil dari proses penggalian data yang analisis itu ya. Ya tentukan aja dari awal misalnya hasil wawancara memang menerima laporan gawat darurat itu selama ini sekitar 4 menit atau Anda ukur sendiri ya. Ukur ada laporan dicek oh ini sekitar 4 menit. Nggak apa-apa. Nah, ini data ini given ya atau diberikan atau Anda hasil analisis yang ada. Aktivitasnya sama yang seperti tadi ya. Aktivitasnya ini. Nah, kemudian kita ke tahapan berikutnya yaitu time analysis. Oke, kita lihat desain kita yang ini ya. Eh, kita masuk ke simulation view ya. Nah, ini ada di tahapan kedua yaitu time analysis. Nah, di sini ada yang berubah. Yang semula aktivitas-aktivitas ini disable sekarang menjadi enable. Karena di sini nanti kita akan menginput nilai berapa lama aktivitas itu berjalan, ya. Nah, ini perhatikan menerima laporan gawat darurat, mengklasifikasi tingkat kedaruratan dan seterusnya. Ini menjadi enable semua. Jadi harus kita setting berapa lama aktivitas ini berjalan. Caranya tinggal klik aja aktivitas yang mau kita setting, klik di pojok ini jamnya. Nah, perhatikan ini diisi angka berapa? Sesuaikan aja dengan data yang kita punya. Ya, misalnya menerima laporan gawat darurat 4 menit, ya. 4 menit, isi aja 4 menit. Oke. Mengklasifikasi kita lihat di datanya 5 menginput 11 gitu ya. 5, oke. Menginput data pasien misalnya 11 ya, mungkin terlalu banyak data yang harus diinput ya, 11. Kemudian menjemput pasien dengan 2 dokter, 1 perawat dan 1 paramedis. Perhatikan di sini menjemput pasien 20 menit. Sesuaikan aja dengan sumber informasi yang kita punya ya, dari hasil wawancara atau dari hasil pengamatan. Mendatangi pasien berapa menit ini? Mendatangi pasien dengan ambulans 10 menit. Kemudian mendatangi pasien dengan 1 dokter paramedis dengan ambulan motor 7 menit ya. Mungkin karena motor lebih cepat gitu ya. Motor lebih cepat. Tapi bukan berarti angka ini mutlak ya. Maksudnya ini hanya sekedar sampel ya. Anda mungkin mendapatkan angka yang berbeda untuk proses yang berbeda, nggak apa-apa. Kemudian yang ini mengotorisasi kedatangan 4 menit karena cuma mengklik-klik misalnya. Oke. Oke ya. Nah,
resource-nya sudah kita lengkapi. Ya, sekarang dengan proses yang sedemikian, dengan aktivitas yang harus dilalui, kita akan menganalisa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk apa namanya tadi, memproses di sini contohnya 50 misalnya ya. Ini oke, kita run dulu aja. Start. Nah, di sini sudah mulai muncul ya. Muncul jumlah waktu yang mereka lakukan ya. Oke. Nah, perhatikan total waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, ini total waktu yang dibutuhkan untuk menangani 50 pelaporan itu 1 hari 48 menit. Ya, 1 hari 48 menit. 1 hari ini berarti 24 jam. Artinya apa? Artinya dengan proses yang seperti ini, itu nggak mampu menghandle 50 pasien dalam satu rentang hari. Ya. Yang tadi kan ada waktu eh, ini 50 berarti mengerjakan 50 instance ya. Kemudian rata-rata pengerjaan 4 menit, dia butuh 200 menit gitu ya. Membacanya gitu ya. Sama, yang lainnya juga sama. Mengerjakan ini misalnya ya, dia rata-rata mengerjakan 11 menit ya. Total waktu yang dibutuhkan untuk menginput data pasien segini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa proses yang ada ini nggak mungkin ya, nggak mungkin menghandle 50 pelaporan. Nah, sekarang berarti yang mungkin berapa? Ya, misalnya ini nanti akan kita adjust ya. Kita bisa sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan dengan sumber daya. Tapi paling tidak kita punya gambaran di time analysis ya. Di time analysis yang kita sudah input tadi, setting masing-masing aktivitas. Nah, kita punya gambaran kalau dengan aktivitas yang ada seperti ini, ya, ya, maka 50 laporan yang masuk, dia dikerjakan selama 24 jam 48 menit tadi hasilnya. Ya. Nah, kita mungkin bisa atur lebih rendah nih, misalnya 30. Ini berarti kan over utilization ya. Nah, Anda juga bisa setting interval kedatangannya berapa menit sih. Ya, misalnya, kan nggak mungkin antrian kayak sembako. Misalnya, oh adalah mungkin antrian untuk recovery. Ya, ini tuh mungkin sekitar dibutuhkan waktu 2 menit. Nah, misalnya gitu. Nah, sekarang kita bisa coba lagi. Kalau mengerjakan 30 pasien, nah, 30 inputan. Dengan proses yang ada, dia dibutuhkan waktu berapa lama. Ya. Asumsinya tentu semua sumber daya ini masih satu dulu ya. Jadi masih memiliki satu di resepsionis dan sebagainya. Nah, ini total 13 jam ya. 13 jam tentu masih terlalu banyak karena kan jam kerja 8 jam ya per harinya. Dengan ditambah istirahat. Nah, itu kita bisa setting lagi, turunkan lagi aja. Jadi targetnya kita turunkan. Misalnya 25 orang. Taran lagi. Nah, prosesnya demikian ya. Seterusnya seperti itu. Jadi untuk kemarin saya jelaskan, Anda untuk bisa menyampaikan hasil yang objektif, Anda harus menggunakan data, ya. Data yang kita bisa lakukan simulasi. Kalau proses yang ada sekarang ini, misalnya gitu ya, oh ini nggak mungkin menghandle sekian pasien. Nah, dengan begini kan Anda bisa tahu nih, ada datanya. Ya, ada datanya karena aktivitas-aktivitas yang ada membutuhkan waktu sekian menit, maka totalnya dari penanganan pasien, ya, jika dengan aktivitas yang ada, ya ini masih 11 jam ini untuk 25 pasien. Nah, ini analisis waktu ya. Jadi analisis waktu, setidaknya kita punya gambaran jika masing-masing yang mengerjakan aktivitas ini satu orang,
ya masing-masing satu orang ya, satu sumber daya yang dimiliki, satu resource, ya, punya satu aja, maka dia untuk 25 pasien dia butuh 11 jam. Dan ini pasti overtime gitu kan. Nah, ini untuk analisis waktu gitu ya. Yang tadi kan sudah ya, yang pertama analisis 25 keluar 25 berarti sudah sesuai. Sementara waktunya ini masih terlalu lama. Ingat ya, kalau kita membuat analisis gini berarti kan cycle-nya jam kerja. Jangan Anda berpikir UGD kan 24 jam. Ya, ya tentu kita akan melihat siklus per orang. Nanti kita akan berhubungan dengan berapa dana yang kita butuhkan untuk mengoperasionalkan itu. Tentu kan acuannya adalah gaji eh, sumber daya dari para pelaku kan gitu ya. Oke, ini untuk simulasi time analysis. Jadi Anda sudah bisa mulai eh, membuat kesimpulan ya dari simulasi time analysis. Itu ya. Baik, kita kembali ke awal. Kita kembali ke slide. Nah, ini tadi yang kita lakukan ya, yang kita lakukan pada saat melakukan simulasi time analysis ya. Yang pertama Anda setting ini ya, jumlah apa namanya yang mau kita proses, terus kemudian tadi ya kita setting kemudian kedatangan interval masing-masing pasien. Nah, kita tadi setting 2 menit misalnya ya. Kemudian tahapan selanjutnya kita atur berapa menit yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap aktivitas yang ada di dalam proses ini. Ya sekali lagi datanya diambil dari mana? Ya dari pengamatan, dari wawancara gitu kan. Oke. Nah, ini adalah skenario dari time analysis ya. Jadi kalau mengerjakan 100 dia apa namanya? 2 hari ini kan gitu kan. Misalnya gitu. Padahal targetnya 7 jam. 7 jam kerja ya. Jadi targetnya 7 jam. Maka dengan proses yang ada, dengan aktivitas yang terjadi dalam proses penanganan gawat darurat ini, dia tidak mampu menghandle 100 pasien. Nah, kita turunkan ini sampai 12 menit, sampai 12 pasien. Nah, misalnya simulasinya seperti itu, seperti yang kita praktekkan tadi. Oke. Nah, berikutnya kita akan menggunakan simulasi yang lanjutan yaitu resource analysis ya. Caranya ya tambahkan seluruh resource. Resource itu sumber daya. Ya tenaga kerja mungkin, terus tadi mobil ambulannya ada berapa ya. Pokoknya sumber daya yang terlibat pada proses tersebut ya. Nah, itu kita inputkan ke dalam project yang kita buat tadi ya. Misalnya resource ini bisa berupa land, ya resepsionis, call center, ambulan dan seterusnya ya. Oke, tahapan selanjutnya, nah kita masuk ke resource analysis ya, resource analysis. Nah, kita klik resource-nya seperti yang di sini ya. Resource-nya. Nah, kita input aja resource-nya apa saja ya. Kemudian kita setting jumlahnya ya dan seterusnya. Oke, kita akan kembali ke sini. Nah, ke model yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke resource. Nah, resource-nya kita belum punya ya. Kita tambah saja di sini. Ya, namanya apa? Ya, tadi di sini namanya apa? Resource-nya call center, perawat, ambulan lengkap. Sesuaikan dengan land ya. Sesuaikan dengan land yang ada. Misalnya call center. Kan di sana ada call center ya. Oke. Kemudian tambah lagi perawat. Oke. Dan seterusnya ya. Nanti kita tambah lagi dan semua resource yang ada. Oke. Nah, ini saya sudah siapkan projectnya di sini biar nggak terlalu lama. Tapi intinya caranya seperti itu ya. Kita tambahkan resource-nya.
Nah, ini kita masuk ke sini, ini sudah saya tambahkan resource-nya. Ini desainnya. Ini desainnya sama sebenarnya ya. Cuma beda layout aja. Oke. Ini biar mirip yang tadi. Nah, ini sudah saya setting resource-nya. Biar nggak terlalu lama. Nah, kita sudah punya resource sesuai dengan LAN ya. Dan sumber daya yang kita punya. Oke ya. Oke. Setelah kita tentukan resource-nya, di sini tadi ya, resource-nya sudah kita tentukan, apa saja yang sumber daya yang terlibat dalam proses ini. Nah, kita masuk ke simulation view. Nah, ini sudah masuk ke tahapan berikutnya, yaitu level 3, resource analysis. Ya. Resource analysis ini kita bisa klik di sini. Ya. Kita bisa klik di sini, ini udah muncul nih. Karena resource ini sumber daya yang mengerjakan setiap aktivitas. Maka sekarang setiap aktivitas bisa kita klik ya. Nah, settingnya bisa kita gunakan di sini. Terus kemudian kita klik sini aja, resource. Nah, dia resource-nya apa? Ya, call center. Ya, jadi pada aktivitas ini siapa sih yang mengerjakan? Nah, menerima laporan gawat darurat, call center. Klik aja call center. Jumlahnya berapa call centernya? Satu. Oke. Nah, ini juga sama. Call center tadi ini apa? Perawat. Satu. Ya, jumlahnya perawat. Kita tinggal pilih aja siapa yang mengerjakan aktivitas ini. Ya. Ini munculnya dari mana? Dari resource ya, dari resource yang kita klik di sini ya. Resource-nya. Nah, resource yang sebelumnya tadi ya. Di sini ya. Nah, ini resource-nya. Nah, kemudian kita atur. Nah, oke, kita atur di sini resource-nya. Nah, sebelum ke ini tadi, sebelum kita setting di sini, sebelum kita setting di sini, saya ulang lagi. Kita bisa setting di sini dulu. Resource-nya, kita punya berapa sih jumlahnya? Nah, di sini ya. Oke, sebelum ini saya ulangi, maaf tadi ya, kebablasan gitu ya. Sebelum kita atur setiap aktivitas, maka kita atur jumlah resource yang kita punya. Nah, misalnya ini call centernya satu, perawatnya tiga, resepsionisnya satu, dan seterusnya ya. Ya. Nah, ini didapat dari mana? Ya, sekali lagi ini didapat data satu, 2, dan seterusnya ini didapat dari observasi ya, di lapangan. Sekali lagi ini adalah as is proses yang sedang berjalan. Kita sedang menganalisa, ya, bukan sedang membuat baru, masih menganalisa. Nah, sehingga angka-angka ini kita dapatkan dari apa namanya hasil wawancara, hasil analisa. Ya, ini tadi ya di resource ini ya. Nah, setelah kita atur jumlah yang kita punya, kita tinggal setting di masing-masing aktivitas. Nah, kita setting di aktivitas yang terlibat pada proses menerima, yang terlibat pada aktivitas menerima laporan gawat darurat itu siapa? Call center. Jumlahnya berapa? Satu. Gitu ya. Oke, kalau sudah sesuai oke. Ini siapa yang terlibat? Perawat. Jumlahnya berapa? Satu. Oke. Ya. Menginput data pasien, siapa yang terlibat? Ya. Bisa perawat, bisa resepsionis. Nah, ini contoh kalau ini sama-sama kan perawat sama resepsionis ada di ruangan situ. Nah, yang menginput data pasien siapa? Ya kita anggap aja perawat atau resepsionis. Dan statusnya OR. OR itu berarti boleh salah satunya ya. Atau boleh dua-duanya nginput juga. Jumlahnya satu, satu. Maksudnya nginput dua orang bareng kan nggak mungkin ya. Atau mungkin komputernya banyak. Misalnya seperti itu. Jadi aktivitas ini bisa dikerjakan lebih dari satu resource. Dengan jumlah yang juga lebih dari satu resource yang kita miliki. Tentu nanti kita akan analisa ya. Nah, terus ini jumlahnya kita tentukan dari mana, Pak? Misalnya gini. Nah, ini misalnya jumlahnya kita tentukan dari mana? Dari as is proses. Dari proses yang sekarang ini berlangsung, ya. Misalnya contohnya kayak ini.
menjemput pasien dengan 2 dokter, 1 perawat, dan 1 paramedis karena kondisinya merah ya. Maka kita bisa setting di sini. Perawat, ambulan lengkap. Ingat ya, ambulan lengkap kan ikut menjemput ya. Karena kalau nggak ambulan lengkap ikut ya nanti perawatnya sendirian. Jalan gitu ya. Jadi enggak, tetap perawat, kemudian ambulan lengkap, kemudian ada dokter, jumlahnya 2, perhatikan di sini. Karena dia keterangannya dengan 2 dokter, jadi kita atur di sini jumlahnya 2 ya. Kemudian ambulan tentu butuh driver ya. Ini tadi driver sudah kita input di resource. Resource itu bisa berupa land, bisa berupa aktor yang misalnya kayak aktor tambahan driver ya. Dan paramedis tentu kan ambulan dan drivernya, nggak mungkin ambulan nggak ada drivernya gitu ya. Paramedisnya 1. Dan ini nggak or, perhatikan ya, ini nggak or, karena ini mangkat bareng, istilahnya gitu. Ini berangkat semua nih, nggak milih salah satu. Dokter aja tanpa supir ya nggak bisa jalan kan? Atau semua lengkap nggak ada mobilnya, ya mobilnya nggak ada, ambulan lengkapnya nggak ikut, ya kan nggak jalan juga. Jadi ini statusnya N, ya. Beda dengan yang menginput data pasien tadi, statusnya OR. Jadi boleh perawat, boleh resepsionis. Itu nanti akan mempengaruhi ya, mempengaruhi perhitungan resource ya dan seterusnya termasuk ini ya. Ini juga sama. Ya, ini perhatikan ini ingat N ya kadang-kadang or nanti nggak bisa juga kan. Salah satu yang berangkat itu nggak bisa nanti hitung-hitungan kita jadi salah nanti gitu ya. Jadi itu kenapa kita aktivitas ini harus kita tulis dengan kalimat aktif dan jelas gitu ya. Di mana? Ini misalnya di sini ambulan standar. Ya, di land ambulan standar di sini disebutkan 1 dokter, 1 perawat, 1 paramedis. Ambulan standar ini di samping mobilnya juga ada sopirnya. Inputnya di mana? Di resources. Sini ya, yang tadi yang awal di sebelum simulation view. Nah, kalau Anda mau menambah resource lagi, boleh dengan nama yang berbeda misalnya. Boleh aja. Yang penting tidak keluar dari konteks desain yang kita sedang buat. Ya. Anda tambahkan resource. Oh, saya punya resource misalnya direktur. Direktur terlibat nggak dalam proses ini? Kalau nggak terlibat ya nggak perlu kita tambahkan. Ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, sudah kita setting semua, kemudian kita run. Nah, nah berarti kita lihat dari sini kita bisa mencermati ya. Nah, ini misalnya ya. Dengan semua skenario yang kita buat tadi, ya, skenario yang kita buat tadi, perhatikan di sini. Ini yang sebelah kanan ini jangan diperhatikan dulu ya. Ini sudah saya setting ada biayanya. Nah, yang sebelah sini aja, utilization. Ya, utilization. Nah, Anda bisa lihat di sini utilization itu berarti keterpakaian atau dia bekerja sampai berapa persen sih dari kapasitas dia yang 7 jam tadi, gitu ya. Di sini perhatikan perawatnya 87,5%, hampir 88%. Ya ini kerja berat ini, ya, perawatnya kerja berat. Karena orang itu Anda bayangkan ya, jam kerjanya 7 jam, kemudian dia 87,5% statusnya bekerja. Ya. Maka hampir nggak ada jeda ya, hampir nggak ada jeda. Hampir 90% waktunya dipakai untuk bekerja. Bahkan dia nggak sempat bernafas, nggak sempat istilahnya nggak sempat WA-an ini. Ya, karena 87%. Ya, termasuk paramedis. Nah, dari sini Anda bisa melihat utilization-nya. Ya. Jadi ada nih resepsionis cuma 41%. Resepsionis berarti banyak nganggurnya. Gitu ya. Banyak nganggurnya nih resepsionisnya. Nah, dari utilization ini nanti Anda bisa mengambil kebijakan. Ya, kira-kira mana yang butuh ditambah, mana yang butuh dikurang. Nah, misalnya perawat nih, perawat butuh ditambah nih. Ya, perawat butuh ditambah berarti
Kita masuk ke sini, resource, perawatnya jangan cuma 3, misalnya 4 atau 5. Oke ya. Coba kita run lagi. Run. Nah, nanti kita lihat. Nah, perawatnya turun nih, ya. Utilisasi perawatnya tinggal 60,9%, hampir 61%. Nah, ini berarti kebanyakan lah, ini 60. Nanti ada aturannya, kira-kira utilisasi yang bisa diterima itu berapa persen. Ya, berarti perawatnya jangan terlalu banyak nih, 4 aja lah. Nah, misalnya gitu ya. Nah, run, resource-nya, kita lihat. Nah, ini perawat 73%. Nah, ini sudah cukup ini ya. 75% itu moderat lah, nggak terlalu banyak nganggur, juga nggak terlalu tergopoh-gopoh mengerjakan sesuatu. Nah, ini para medis 85%. Maka dengan skenario ini kita bisa mengubah paramedisnya. Paramedis, mana nih paramedis kita tambah, nggak cuma 2, 3. Oke, kita run. Ya, paramedisnya nanti kita lihat paramedisnya berapa utilization-nya. Nah, paramedisnya 64%. Ya. Jadi ini sudah moderat nih. Nanti kita aturannya bagaimana? Ya angkanya di sekitar 70 sampai 70 sampai 80% lah ya. Kalau level-level operator itu sampai 80% itu sudah istilahnya nggak terlalu ngoyo ya. 70 sampai 80% itu moderat lah. Ya, jadi nggak terlalu ngoyo juga nggak terlalu santai. Tapi kalau tadi 50% berarti jam kerjanya 8 jam, efektif 7 jam, tapi dia cuma bekerja 4 jam. Ya berarti banyak nganggurnya gitu ya. Maka butuh dikurangi. Nah, ini salah satu cara bagaimana Anda bisa membuat objektivitas terhadap proses yang ada. Sehingga nanti Anda bisa mengajukan perbaikan. Nah, oke. Itu dari sisi jumlah orang. Nah, nanti kita bisa tambahkan, ya kita bisa tambahkan di sini, resource-nya kita bisa tambahkan biaya, cost. Ya, ini saya menggunakan dolar lah misalnya ya. Jadi, kalau Anda mau rupiah ya nggak apa-apa. Nah, aturannya misalnya call center, ya, ini gaji, eh, apa namanya, tetap atau variabel. Misalnya nih, call center itu kan dia gajian, ya. Gajian ya. Gajiannya per jam. Misalnya ini hitungannya kita per jam. Nah, ada yang penyusutan, misalnya kayak resource ini, ambulan lengkap, kan nggak gajian ini, kan gitu ya, nggak gajian per jam. Tetapi ambulan lengkap ini kalau dalam konsep akuntansi perlu dibiayakan, ya, penyusutan nilai lah. Penyusutannya dihitung, ya, penyusutannya itu kalau per jam berapa, atau misalnya biaya tetapnya segini, terus kemudian biaya per jam. Di sini kan operasional juga butuh biaya, misalnya butuh bensin dan seterusnya ya. Barangnya menyusut, tetapi dia butuh operasional. Operasional per jamnya misalnya 100.000. Dibebankan, ya. Nah, ini ikut dihitung ini per jam. Fixed cost ini misalnya gaji bulanan, gitu ya. Gaji bulanan itu segini. Nah, sementara ini cost per hour itu biaya per jam ketika dia dipakai, ya. Kalau call center kan ya enggak, pokoknya dia mau kerja mau enggak gajinya segitu gitu ya. Tapi kalau ambulans, ya dia berangkat bawa bensin kan, nah, mungkin uang makan, bensin dan sebagainya yang dia masuk kategori biaya per jam pemakaian. Jadi tidak semuanya ada biaya per jamnya. Tapi khusus untuk misalnya perangkat-perangkat yang mengalami penyusutan itu punya biaya per jam. Nah, tinggal diatur aja di sini. Ya, nanti kita bisa lihat masih sama ya, ini masih di resource analysis. Ya, masih di resource analysis karena kita untuk menganalisa sumber daya yang kita miliki, kemudian berapa biaya yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan aktivitas ini. Ya, sekarang di sini kita bisa lihat ya, total cost-nya misalnya 2.900.000. Ini dolar ya, saya settingnya tadi ya.
Ini dalam waktu berapa? Ya dalam waktu siklusnya. Siklusnya berapa lama dia? Nah, gitu ya. Time unitnya 30 menit ya. Berarti ini dalam apa namanya? 30 jam gitu ya. Ya. Oh, sorry ini 30 hari ya. 30 hari 0 jam berarti ini sebulan. Anggap aja seperti itu sebulan berarti ini $2.000 sebulan untuk membiayai semua sumber daya yang terlibat di dalam proses. Ya, ini resource-nya. Nah, ini proses penanganan gawat darurat. Nah, ini ada resumenya di sini. Ya, ini berapa ya? Apa namanya proses yang dieksekusi ini hanya 14 per hari ya. Ternyata ini hanya 14 per hari. Misalnya, ya, ini bisa kita ekspor ke Excel. Nah, eh, dengan proses simulasi ini kita punya ukuran untuk eh, apa namanya tahapan berikutnya yaitu perbaikan proses. Ya, perbaikan dalam rangka misalnya nambah resource atau bisa saja mungkin Anda punya desainnya nggak harus gini biar lebih murah gitu ya. Misalnya menginput pasien ini nggak perlu nih perawat nih, bisa langsung call center gitu ya. Kemudian mengklasifikasi tingkat kedaruratan nggak perlu pakai perawat misalnya ya, bisa eh, dokter gitu ya. Atau resepsionis nggak perlu ini resepsionis buat apa sih? Resepsionis langsung di sini aja misalnya. Oh ini sorry. Tuh. Ini resepsionis nggak perlu nih. Kita bisa tarik ke sini. Nah yang input perawat aja resepsionis mah nggak perlu. Misalnya gitu ya. Ini bisa kita pindah dan resepsionis kita bisa hapus. Ya. Nah misalnya gini. Kita hapus nggak perlu. Karena perawatnya tadi utilisasinya masih rendah. Misalnya seperti itu. Nah, sekali lagi tahapan simulasi ini dilakukan dalam rangka apa? Mencari objektif, ya, mencari objektivitas. Bahwa Anda usulkan itu dengan pertimbangan, ya. Jadi spiritnya seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini tadi ya. 95%. Wah, ini udah capek banget ini, nggak bisa bernafas ini. Ya, makanya tadi kita butuh setting, merubah. Oke ya. Udah. Ini. Nah, ini tadi standar utility resource. Jadi ada standar yang diakui secara internasional ini ya. Kalau level pekerjanya itu top manajerial, itu range 65 sampai 75% utilisasinya itu dianggap normal. Ya, jadi kalau manajer kan nggak mungkin manajer tuh nggak ada waktu istirahat ya. Top manager lagi sehari suruh kerja 80 sampai 90%. Wah, males ya. Top manajemen itu ya paling kerja sehari misalnya jam kerja 8 jam kan. Paling dia cuma 4 jam aja lah bekerjanya. 7 jam efektif, 1 jam istirahat, dia mungkin ngurusin tanda tangan dan segala macam paling 4 jam itu sudah berat mungkin ya. Nah, ini ada standar secara yang diakui internasional. Siapa sih top manajerial? Misalnya CEO, kemudian BOD, orang-orang yang pejabat-pejabat penting dalam sebuah organisasi. Ada yang middle manager, level-level manager biasa. Nah, itu 75 sampai 85% utilisasinya. Officer, staff ya, tenaga lapangan itu 85 sampai 95%. Jadi memang nggak boleh pegang handphone, nggak boleh WA-an. Nah, ini standar umum. Kalau Anda manusiawi ya di angka 80 lah. Ya, orang Indonesia disuruh full kerja nggak WA-an kan berat ya. Misalnya begitu ya. Tapi tentu Anda bisa membuat objektif-objektif yang disepakati bersama. Nah, ini standar apa namanya utility resource untuk masing-masing level pekerja. Nah, untuk gaji standar gaji ini tentu bisa berubah ya. Profesional tuh gajinya berapa. Dan Anda bisa sesuaikan dengan data yang Anda dapat dari analisis ya.
Kemudian fixed cost, ya ini biasa penyusutan perangkat, biaya penyusutan perangkat tadi ya. Kalau mobil itu kan biasanya penyusutannya 8 tahun. Menggunakan garis lurus, misalnya dengan cara akuntansi seperti itu, maka dihitung biaya penyusutan per bulan dibebankan berapa dalam 1 bulan ya. Nah, kemudian ada cost per hour. Cost per hour itu operasional per jam. Di samping penyusutan, dia butuh bensin, butuh ganti oli. Nah, itu sudah dihitung dalam apa? Operasional per jam, bukan lagi fixed cost. Nah, ini fungsinya ya. Kalau ini jelas kan ini gaji ya. Ini gaji, ini untuk barang-barang yang dipakai. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah ya untuk biaya. Nah, saya rasa untuk simulasi bagian yang kedua ini cukup ya. Silakan nanti Anda coba-coba dulu ya. Begitu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.